Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Olahraga Sumbar mulai berbenah. Sepak rago, permainan tradisional yang mulai jarang dimainkan kaum muda Minangkabau. Satu dari 3 pencuri sepeda motor ini urung berenang menyeberangi sungai agar bisa kabur dari kejaran polisi. Langkahnya terhenti ketika polisi menembak kakinya. Doni Prima pun diciduk polisi. Doni dan 2 kawannya merupakan 3 serangkai pencuri sepeda motor di wilayah Sawalunto dan Kabupaten Sijunjung. Selain sepeda motor, mereka bertiga juga mengincar barang lain yang mudah dijual dengan cepat, seperti gergaji mesin yang kerap digunakan untuk memotong kayu. Aksi mereka bertiga mulai tercium polisi pada awal tahun ini saat berhasil menggondol sepeda motor dari tempat parkir sebuah kantor di Muara Sijunjung. Beruntung, kantor pemerintah tersebut memiliki kamera pengintai, sehingga polisi bisa mengidentifikasi pelakunya. Sebulan lalu, usai menggasak sebuah sepeda motor di Sawah Lunto, Doni juga mencuri gergaji mesin yang terletak di dalam rumah yang berhasil dicurinya dengan cara membongkar paksa rumah korbannya. Aksi itu berjalan mulus karena sang pemilik rumah sedang tamasya memanfaatkan sisa libur lebaran. Minggu siang, polisi Sijunjung berhasil menangkap Anto, anggota komplotan Doni ini. Ditangkap di rumahnya di daerah Muara Sijunjung. Dari Anto, polisi mengetahui keberadaan Doni dan komplotannya. Akan halnya Doni, saat mengetahui Anto ditangkap, Doni berusaha kabur ke daerah pedalaman di Sijunjung dengan cara menyeberangi sungai. Doni berpikir dirinya akan bebas dari kejaran polisi, bisa berhasil tiba di seberang sungai. Karena Doni yakin polisi enggan berenang menyeberangi sungai. Tapi Doni keliru, polisi tak perlu berbasah-basah mengejarnya. Sebuah peluru yang bersarang di kaki Doni sudah cukup untuk menghentikan langkahnya melarikan diri. Jadi total yang kita rilis ada 3, kasus curanmor, kemudian kasus pencurian dengan pemberatan, serta kasus persetubuhan anak di bawah umur. Kronologisnya ada laporan polisi dari pihak korban pada bulan Januari 2022 dan kita ungkap di bulan ini, bulan Juni 2024. Usai ditangkap, polisi menyita 3 buah sepeda motor curiannya yang telah mereka jual dengan harga 2 juta hingga 4 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bersenang-senang. Kini ketiga pelaku masih diperiksa polisi di Mapolres Sijunjung. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Ulah JF ini memang tak bisa diterima akal sehat. Berlagak mau mengasuh bocah 10 tahun. Tapi ternyata anak yang berkebutuhan khusus ini dijadikan objek pelampiasan nafsu bejatnya. Tak tanggung-tanggung, perbuatan itu dilakukannya berulang kali. Selain mencabuli, JF juga mengancam korbannya. Jika perbuatan tersebut dilaporkan ke orang tua atau diceritakan kepada orang lain, maka JF tak segan-segan membunuh korban. Peristiwa tersebut terungkap saat korban bercerita kepada ibunya tentang aktivitas yang dilakukan saat bersama JF. Mendengar pengakuan sang anak, ibunya memeriksakan anaknya ke dokter untuk mengetahui kondisi keperawanannya dan kemudian melaporkan JF ke polisi. Saat diperiksa, JF mengakui semua perbuatannya. Tapi JF membantah jika dirinya telah mencabuli bocah 10 tahun itu. JF hanya mengakui jika dirinya hanya menggerayangi tubuh bocah bongsor itu. Namun pengakuan JF tak sesuai dengan hasil visum dokter yang laporannya diterima polisi. Nah, modusnya adalah dengan mengiming-imingi uang yang pertama, yang kedua memang ada di sini sedikit upaya paksa daripada pelaku untuk melakukan aksinya. Dan di sini juga dari keterangan orang tua korban, si pelaku sempat mengancam bahwasannya apabila si korban sempat melaporkan perbuatan si pelaku ini kepada orang tua si korban, maka pelaku akan membunuh si korban. Pengakuan dari orang tua korban dan juga dari keterangan si korban
itu lebih kurang 4 kali. Kini, buruh tani ini diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Bukit Tinggi. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis. Selain KUHP, CF juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Untuk menghadapi berbagai kejuaraan nasional yang akan dilaksanakan mulai Juli tahun ini, pengurus KONI Sumbar yang baru minta pengurus cabang olahraga untuk menggenjot latihan atletnya yang akan berlaga dalam berbagai kejuaraan. Hal itu dilakukan karena sejak 6 bulan lalu, KONI Sumbar tak bisa optimal membina olahraga karena ketuanya tersandung kasus korupsi. Beberapa cabang olahraga yang akan melaksanakan kejuaraan nasional dalam waktu dekat ini adalah atletik, karate, muay thai, panahan, dan balap motor. Menurut Ketua KONI, kejurnas dan kejuaraan lainnya merupakan ajang bagi atlet untuk mengukur prestasi, serta bahan evaluasi bagi pelatih, pengurus cabang olahraga, dan KONI. Selain itu, untuk memaksimalkan prestasi olahraga Sumatera Barat, Ketua KONI yang baru terpilih akan merampingkan pengurusnya, serta minta orang-orang yang peduli dengan olahraga untuk mengurus cabang olahraga. Makanya nanti pada saat kita perampingan daripada KONI ini sendiri, kita tempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya, supaya kita bisa bergerak cepat, karena program kita ke depan, tantangan kita ke depan, event-event yang mulai Juli, kalau saya nggak salah Juli udah mulai ada event-event ini, nah ini kita harus maksimal. Di bidang olahraga, Sumatera Barat memang jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Pada pagelaran Pekan Olahraga Nasional yang ke-15 tahun 2000 di Jawa Timur, Sumatera Barat menduduki posisi juru kunci dengan perolehan 4 medali perak dan 7 medali perunggu. Sedangkan dalam 5 Pekan Olahraga Nasional terakhir yang diikuti Sumatera Barat, posisinya mulai bergeser dengan prestasi tertinggi di peringkat 11 pada PON 2016 di Jawa Barat, dengan perolehan 14 medali emas, 10 medali perak, dan 20 medali perunggu. Namun pada PON ke-20 di Papua tahun lalu, posisi Sumbar melorot ke urutan 15 dengan perolehan 8 medali emas, 12 medali perak, dan 18 medali perunggu. Robi Ham melaporkan dari Padang. Olahraga sepak rago merupakan salah satu permainan tradisional Minangkabau. Olahraga ini dimainkan oleh 5 hingga 10 orang dengan cara membentuk suatu lingkaran di sebuah lapangan terbuka. Sepak rago dimainkan menggunakan kaki dari pemain ke pemain lainnya. Hanya saja menendangnya memakai teknik yang cukup sulit. Dengan teknik-teknik tertentu sehingga bola tersebut berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa jatuh ke tanah. Dahulu, permainan sepak rago dilakukan oleh para pemuda Minangkabau di kampung-kampung pada sore hari untuk mengisi waktu luang sebagai sarana olahraga ringan dan hiburan. Namun saat ini hal tersebut jarang ditemukan lagi, baik di kota maupun di kampung-kampung. Kegiatan olahraga sepak rago yang dimainkan oleh para pemuda Simpang Tabing ini selain sebagai sarana olahraga dan kegiatan pemuda, juga untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan diadakannya kegiatan ini, semoga kita semua sehat selalu berolahraga dan mencegah dari COVID-19, termasuk yang sekarang yang baru Omikron. Nah itu, jadi semuanya bersemangat untuk melakukan kegiatan sepak rago. Menurut salah seorang pemain, sepak rago adalah permainan tradisional yang harus dilestarikan oleh semua pihak, khususnya para pemuda, agar permainan tradisional ini tidak punah. Rago ini menambah imun tubuh dan bersemangat kan, apalagi kondisi saat corona sekarang. Yang lebih baiknya kan dimantapkan olahraga ini kan. Jadi Pak, ini kan memudayakan sepak rago. Jadi kan melestarikan sepak rago ini Minang. Mudah-mudahan lebih ke depannya lebih maju daripada ini. Dalam permainan tradisional sepak rago, banyak terkandung nilai-nilai sosial. Di antaranya yaitu adanya toleransi antar pemain, kerjasama, kekompakan, saling menghargai, dan tidak egois.
Permainan yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai karakter yang macam-macam latar belakang tentunya harus saling menghargai satu sama lain antara pemain. Robi Ham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.